Jemaat Shalom. Selamat pagi semuanya. Saya percaya di hari yang luar biasa ini hati kita berbunga-bunga, amin. Karena kita datang untuk bertemu dengan Allah kita yang hidup, memelihara kita, pencipta langit dan bumi, yang sudah memelihara kita sepekan yang lalu, dan kita percaya Dia akan terus memelihara kita. Dia tak pernah meninggalkan kita karena kasih-Nya. Bahkan karena kasih-Nya sehingga Dia rela berkorban untuk kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita diselamatkan. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita mau agungkan Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Karena kasih-Nya telah mengubah hidup kita. Karena kasih-Nya Dia selalu ada untuk kita di setiap saat, di setiap waktu, dan di setiap kondisi kehidupan kita. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, karena Dia ada untuk kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita.
ucapan syukur kami Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini karena kasih-Mu. Kasih-Mu mengubahkan hidup kami. Kasih-Mu selalu ada bagi kami. Bahkan bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan luka kami, menyembuhkan segala bentuk sakit kami. Kami mau percaya itu, kami mau imani itu semua Tuhan. Dan kami mau datang dengan segala ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Yesusku. Terima kasih Kau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah bersama di hari Minggu yang luar biasa ini. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Urapi kami masing-masing Tuhan. Kami rindu memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu, Allah kami yang luar biasa. Berhadiratlah di tengah-tengah kami. Berkuasalah atas hati, mulut, lidah kami, pikiran kami. Berikan kami fokus untuk datang ke hadapan hadirat-Mu. Karena kami rindu berkat-Mu tercurah atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kawali tempat ini dengan kuasa-Mu, sertai saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biar kami boleh ada di sini bersuka-suka mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi Engkau. Dan kami mau tabiskan ibadah di pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, kita tetap berdiri, amin. Ada sukacita ya. Ada sukacita, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari silakan musik. Amin. Bersyukur pada Tuhan sebab Tuhan sangat baik bagi kami. Datanglah berbaikan dengan hati bersyukur. Datanglah berpaling dengan hati yang bersuka.
pegawai, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan sidang jemaat duduk kembali. Apakah kita menikmati merasakan kuasanya? Amin. Puji Tuhan, saya merasakan kuasa itu terpancar dari hati dan puji-pujian Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap Bapak, dan kami rindu. Kami rindu mau terhubung dengan Engkau. Benar Tuhan, kami mau ada selalu dekat dengan-Mu. Kami mampu untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu lewat firman. Terima kasih Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, lebih ingin mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
firman-Mu sedang berdaulat dalam hidup kami. Firman-Mu yang senantiasa menuntun, membimbing, dan bahkan dalam firman-Mu ada kuasa yang daripada Engkau. Amin. Terpujilah Engkau Allah yang maha besar. Mulia agung perkasalah perbuatan-perbuatan-Mu. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaiblah Engkau. Segala yang ada di bumi itu adalah ciptaan yang daripada Engkau Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang tidak Engkau perhatikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian sudah kami naikkan. Tiba saatnya kami mau mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Kau buka hati kami Tuhan. Tolong kami, berikan kami hati yang siap menampung kebenaran firman-Mu seperti tanah yang subur Tuhan, yang sanggup mengerjakan firman-Mu, dan firman-Mu boleh bertumbuh dan bahkan berbuah-buah Tuhan. Dan kami siap diperbaharui, diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di jam-jam yang sama, di waktu-waktu yang saat ini, umat-Mu melakukan ibadah yang sama juga Tuhan berkarya di sana. Kau lawati mereka di mana Engkau telah melawat kami di tempat ini. Kami yang ada, seberapapun kami yang ada Tuhan, kami tidak mau melewatkan kesempatan yang telah Kau berikan buat kami pada pagi ini. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu turun ke tengah-tengah kami. Bapa, hamba-Mu teringat saudari-saudari kami Tuhan, orang-orang percaya yang saat ini teraniaya di Syria Tuhan. Tuhan, Engkaulah jawaban Tuhan. Engkaulah sumber damai Tuhan. Ribuan umat-Mu yang menjadi martir minggu lalu Tuhan. Bukan cuma di Kongo, di Syria Tuhan. Berita itu tidak terekspos Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berhadirat di sana. Biar mereka merendahkan diri dan tidak menyangkal Engkau bahwa Engkau adalah juru selamat dalam hidupnya. Demikian juga di India Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Kami yang begitu sungguh sangat luar biasa menikmati keindahan Pulau Bali. Kami masih tetap boleh beribadah, kami masih sama-sama memuji dan mengagungkan nama-Mu, dan bahkan Tuhan Kau izinkan kami beribadah di Hotel Infinity ini semua karena anugerah yang daripada-Mu. Kami tidak mau menyanyiakan kesempatan ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan Kau berkati, biarlah anak-anak kami semakin hari semakin bertumbuh, berprestasi dengan apa yang dikerjakannya Tuhan. Menjadi berkat dimanapun mereka ada. Kau berkati guru sekolah minggu, Kau berkati haleluya tempat ini juga Tuhan. Yang percaya kami siap mendengar firman-Mu. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Terima kasih buat praise and worship yang sudah menuntun kita, yang menolong kita mengalami perjumpaan dengan Kristus yang sungguh sangat luar biasa pagi hari ini. Apa kabar semua? Luar biasa, Tuhan kita baik, amin. Ya, Dia selalu baik, dan Dia baik senantiasa adanya di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini adalah tanggal 16, sudah pertengahan bulan Maret. Minggu yang lalu kita dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Aristobulus Hartono. Ya, dia orang Blitar. Jadi kalau umpamanya di kalangan teman-teman mungkin banyak yang tidak tahu, tapi dia sudah kita diberkati minggu lalu lewat kebenaran firman-Nya, yaitu karakter Bapa. Dan pagi hari ini kita masih di bulan Maret. Tema kita adalah rendah hati mendahului kehormatan. Yang rindu hidupnya diberkati, hiduplah rendah hati. Yang rindu dihormati, hiduplah rendah hati. Karena itu adalah kunci. Dia tidak ada hal-hal yang lain yang dapat membuat kita dihormati, disegani, diberkati, dan bahkan diterima. Satu-satunya jalan adalah miliki hati yang rendah hati. Amin. Amin. Jadi segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Kak Ciko sama Elina yang sudah hadir.
Terima kasih semua teman-teman. Ada yang baru? Tidak ada ya. Semua kita dari sudah biasa beribadah bersama-sama kita di tempat ini. Kita masih tidak beranjak jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ngomong tentang rendah hati itu tidak gampang. Jadi gampang diucapkan, untuk melakukannya susah sekali. Ya. Jadi sebelum saya akan lebih lanjut menyampaikan firman Tuhan, karena sikap rendah hati itu sungguh sangat mulia. Jika rindu hidup kita dihormati, mari kita memiliki sikap rendah hati. Saya dengan hormat mengundang pengurus duduk di depan. Saya dengan hormat mengundang suami istri pengurus duduk di depan. Ya, mari kita sama-sama hargai kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar sama-sama pada pagi hari ini. Milikilah sikap hati yang rendah hati. Sikap rendah hati yaitu tunduk pada otoritas Tuhan. Mas Anton, Pak Hendri, ya, silakan ke samping kanan belakang. Sebelah sana kanan bisa sama Pak Partoyo. Pak Abdi, silakan. Miliki sikap hati yang rendah hati ya. Karena kalau kita orang yang rendah hati, dia menerima teguran, dia menerima nasihat, dia mau hidupnya diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Dalam hidup kita banyak kali kita mengalami hal-hal yang di luar daripada apa yang kita inginkan. Dalam hidup itu banyak sekali ada pilihan. Ya. Amin. Waktu kita setiap hari waktu bangun ada banyak pilihan di dalam hidup. Saya terus terang dalam banyak hal saya salah memilih. Dalam banyak hal saya banyak sekali salah memilih. Maunya contoh hal kecil ya. Dulu saya maunya memilih jurusan arsitek, jurusan kalau dulu STM zaman-zaman dulu sekolah tinggi teknik dulu itu saya milih jurusan bangunan. Ya, teknik bangunan. Saya sekolah di teknik bangunan di Singaraja. Tapi ujung-ujungnya sampai saya cuma dapat praktek jadi mandor waktu saya sekolah cuma 3 bulan. Dan akhirnya ilmu dari bangunan itu, padahal waktu itu saya harus kalau orang sekolah teknik STM harus menggambar. Akhirnya enggak kepakai. Ada beberapa banyak hal. Waktu ini saya pernah waktu keluar HP yang pertama, itu namanya Motorola yang bentuknya kayak pisang. Karena saya rindu, karena keinginan saya biar kelihatan pamer sedikit gitu. Bukan pamer sedikit, ya memang pamer. Ya mungkin waktu itu, saya lupa tahunnya, saya berangkat ke Sayan, masih di FMB, di bagian divisi Food and Beverage, saya bawa HP Motorola. Rupanya HP Motorola yang saya beli dari teman, itu saya pikir cuma beli alatnya aja. Karena dia menawarkan harga yang murah. Saya pikir itu cuma gadgetnya doang. Saya belum pernah berpikir bahwa itu ada SIM card di sananya. Keren saya nelpon, masih lumayan bisa, bisa pakai telepon. Nelpon, terima telepon, keren. Tapi pas awal bulan nextnya, ada tagihan yang belum dibayar sama orang. Yang jual itu teman. Terus akhirnya saya mesti bayar HP-nya, bayar tagihannya, dan tagihannya selama 3 bulan nggak dibayar. Itu contoh kedua saya salah milih. Ketiga, ada beberapa banyak contoh hal dalam hidup ini, saya mungkin salah dalam pilihan saya, dalam memutuskan. Tetapi itulah manusia. Ya, dalam banyak hal kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Dan tanpa sadar, mungkin bisa ditampilkan PowerPoint-nya, tanpa sadar di dalam hidup kita ini
Hidup yang kita jalani, next, klik. Hidup yang kita jalani ini itu terbentuk daripada pilihan-pilihan kita. Jadi rendah hati itu adalah pilihan. Rendah hati itu adalah pilihan. Tanpa kita sadarin, keadaan kita saat ini itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kita. Ya, ada dua hal yang pasti dalam hidup kita. Kita, yang pasti apa? Kita dilahirkan. Lahir, pasti. Dan ada satu hal lagi apa? Mati. Kalau lahir itu, bahasa Inggrisnya apa? Birth. Ya, huruf B kan? Kalau mati, death, huruf D. Nah, di antara huruf B sama D itu, ada huruf apa? Huruf C. C dalam bahasa Inggrisnya apa? Choice. Ya, di antara kematian dan waktu kita lahir, itu ada banyak pilihan di dalam hidup. Klik. Ya. Hidup itu dipenuhi pilihan. Tanpa kita sadari, kita membentuk hidup kita dari pilihan-pilihan yang kita putuskan. Dan setiap pilihan pasti ada akibatnya. Itu pasti setiap pilihan apapun, kalau seandainya hari ini kita memilih tidak datang ke gereja, itu adalah haknya Bapak Ibu. Saya tidak bisa memaksa. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau ibadah itu banyak untungnya. Amin. Sikap rendah hati itu banyak benefitnya. Pertama, kita dihormatin. Udah pasti. Dengan rendah hati kita pasti dihormatin. Karena sikap rendah hati adalah mendahului kehormatan. Dan banyak hal di dalam hidup ini kadang-kadang kita bingung memilih, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Waktu pagi bangun, tadi pagi aja banyak hal yang kita harus tentukan. Kita mau lihat HP dulu atau baca Alkitab. Hidup penuh dengan pilihan. Karena kalau sudah lewat, ya kalau sudah lewat, sekarang kan jam 7 pagi udah lewat enggak? Lewat. Apakah kita bisa rubah jam 7 pagi? Kejadian jam 7 pagi bisa kita rubah? Tidak. Tapi kita bisa merubah pilihan kita. Tapi kita bisa merubah karakter kita. Amin. Rendah hati itu adalah pilihan. Kita waktu ini mungkin kita sombong, angkuh, tinggi, tidak mau nyapa. Tetapi mari kita perhatikan. Karena yang kemarin sudah lewat tidak bisa kita ubah-ubah. Besok kita tidak tahu, tomorrow is opportunity, today is present. Kita hidup saat ini, present. Jadi jangan sia-siakan kesempatan dan waktu yang Tuhan kasih. Kalau kemarin kita melakukan kesalahan wajar, tapi Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan masih memberi kesempatan. Kalau seandainya pagi hari ini, mohon maaf, ada yang salah memilih pasangan. Saya tidak menyarankan untuk ditukar. Ya, tapi kalau salah beli HP, boleh ditukar. Kalau salah beli alat elektronik, beli AC, boleh ditukar misalnya. Ya, enggak, tapi kan harus ada dikurangin kan konsekuensinya. Tapi kalau salah milih istri, milih suami, ya itu pilihan kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Demikian juga sikap hati kita. Rendah hati itu pilihan. Saya tidak memaksa Bapak Ibu. Karena banyak terus terang kesaksian hidup itu diawali dengan tadi bilang lahir yang pasti, mati, berarti di antaranya adalah choice. Dan yang kematian itu sudah pasti. Kemarin saya diundang untuk menghadiri ulang tahunnya Bapak Pendeta Tomo Darmo Subondo
Dia sudah berulang tahun ke 80, sorry. Karena dalam Mazmur dibilang umur manusia 70, kalau kuat 80. Kalau orang yang umurnya sudah di atas 80 berarti kuat. Nah sekarang belum kita 80, belum 70, baru 50 hidup kita sudah banyak sakit-sakitan. Makanya apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, perhatikan pilihanmu. Sehingga waktu bangsa Israel yang nyata-nyata waktu dia dibawa keluar, dibimbing keluar oleh Musa, di tengah jalan dia memberontak. Namun Musa adalah orang yang rendah hati, yang lembut hatinya. Padahal sebelumnya Musa adalah orang yang keras kepala. Tapi setelah dia membuka diri, dia mau bekerja sama dengan Tuhan, dia seorang yang lembut. Sehingga ada firman-Nya di dalam Ulangan 30 ayat 19. Minta tolong Mas Daniel baca Ulangan 30 ayat 19. Ini firman yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel sebelum dia memasuki daerah perjanjian, daerah Kanaan. Apa firman Tuhan? Ulangan 30 ayat 19. Ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu, kamu bangsa Israel, bangsa yang dituntun keluar oleh Tuhan, yang dipimpin oleh Musa sama adiknya Yosua. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Itu pesan Nabi Musa. Yosua dengan bangsa Israel, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pada pagi hari ini firman-Nya saya ambil dalam kitab Sefanya, nabi-nabi kecil. Terus saya akan sampaikan buat Bapak Ibu. Jadi rendah hati adalah pilihan. Ada banyak keuntungan dan benefit kalau kita memiliki sikap yang rendah hati. Demikian juga sebaliknya, tinggi hati, angkuh dan sombong adalah pilihan Bapak Ibu juga. Saya tidak bisa memaksa, tetapi firman Tuhan berkata, saya mau bekerja sama Tuhan, saya mau hidup saya senantiasa boleh menyenangkan, berkenan di hadapan Tuhan. Agar dijauhkan saya dari sombong, tinggi hati dan angkuh. Minta tolong Mas Daniel, Bro Daniel baca di dalam Sefanya 2 ayat yang pertama sampai ke 10 ya. Sefanya pasal 2 Ya. ayat pertama sampai 10. Ya. Seruan untuk bertobat. Ya. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Ya. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Oke, terima kasih Mas Daniel. Sebentar sebelum dilanjutkan. Jadi Nabi Sefanya ini adalah buyutnya dari Raja Hizkia. Dia hidup di zaman-zamannya Raja Yosia. Waktu itu umat Israel, orang Yahudi, Yehuda diberkatin Tuhan. Tetapi namanya bangsa yang tegar tengkuk gampang sekali dipengaruhi. Sehingga Nabi Sefanya ini, nabi-nabi kecil ini, Sefanya ini mengingatkan Nabi Yesaya dan umat Israel dan Yehuda yang ada di Israel pada saat itu. Pesannya, kalau judulnya adalah seruan untuk bertobat. Lanjut ayat ketiga. Ayat ketiga, Ya. carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri,
Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Carilah orang yang sudah rendah hati jadi diingatkan oleh Tuhan. Carilah Tuhan. Yang melakukan hukumannya, Ya, carilah keadilan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. carilah kerendahan hati. Rendah hati itu adalah pilihan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, jika engkau ingin dihargai, jika engkau ingin diberkati, jika engkau ingin dihormati, carilah kerendahan hati. Terus, mungkin kamu akan terlindung dari hari kemurkaan Tuhan. firman-Nya ini masih berlaku buat kita saat-saat ini. Karena tanpa sadar banyak sekali, saya pribadi, teman-teman, ada banyak orang-orang yang tidak sadar kalau dia tinggi hati, angkuh, sombong. Bahasa Jawanya dablek, bebel. Ya, lanjut. Ayat Tuhan atas bangsa-bangsa. ya, Bangsa akan ditinggalkan orang, ya. Askelan akan menjadi sunyi, Askelon akan menjadi sunyi, Asdod akan dihalau penduduknya ya. pada petang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkitkan. Ya, ayat 5. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, Ya, daerah penduduk tepi laut, kamu bangsa Kreti, bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini. hai Kanaan, orang Filistin, aku akan membinasakan kau, itu firman Tuhan. Ya, terus ayat 6. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman Ya, bagi gembala-gembala dan daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala. dan kandang berpagar bagi kambing domba. Ya, Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. ya, sisa-sisa kaum Yuda itu akan dipulihkan Tuhan karena dia punya sikap rendah hati. Terus Akan berumput di sana. mereka akan berumput di sana. Hari di rumah-rumah Askelon Ya, pada malam hari. ya, Sebab Tuhan Allah mereka ya, akan memperhatikan mereka ya, dan akan memenuhkan terhadap mereka. ya, ayat 8. Aku telah mendengar terhadap dari mereka. Aku Tuhan, ini A-nya huruf besar ya. Tuhan sendiri berbicara lewat Nabi Sebanya berkata, aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab. Jadi orang-orang yang memusuhi Yosua pada saat itu, orang-orang yang memusuhi orang-orang Yehuda, bangsa Israel saat itu. Terus dan kata-kata yang pencemooh dari Bani Amon. Terus Bagaimana mereka mencela umatku dia mencela umatku dan membesarkan dirinya. Membesarkan dirinya itu artinya sombong, angkuh. Dia menaruh target dirinya itu lebih tinggi daripada bangsa-bangsa pilihan Allah. Terus akan daerah umatku itu. ya, Sebab itu ya, aku yang hidup ya, demikian dengan Tuhan semesta alam, ya, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora. ya, seperti Gomora. Terus Nanti menjadi padang jeruju padang jeruju, dan tempat pembagian garam, ya, tempat sungai sepi sampai selama-lamanya. ya. Sisa-sisa umatku akan menjarah Sisa semua umatku akan menjarah mereka. dan yang hasil tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Ayat 10. Inilah yang menjadi bagian mereka Ya. sebagai ganti kecelakaan Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka. Sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap orang-orang pilihan Tuhan. Pada umat bangsa Israel pilihan Tuhan. Makanya hati-hati sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Saya nggak ngerti. Dari awal, dari sebelum minggu lalu, kerendahan hati itu adalah pilihan. Tuhan ingetin, kerendahan itu adalah pilihan.
Jadi karena kalau orang rendah hati, benefitnya pasti akan dihormatin. Orang rendah hati akan disayangin banyak orang. Orang rendah hati akan banyak dapat benefit. Sebagai imam, saya kenapa ngajak teman-teman pengurus ke depan, milikilah hati yang rendah hati. Pilihlah kerendahan hati. Karena banyak keuntungan. Jadi milikilah hati yang sungguh-sungguh. Walaupun kita kaya, walaupun kita diberkatin saat-saat ini, tapi tetaplah rendah hati. Saya banyak punya teman-teman orang yang berhasil. Terima kasih tampilannya. Saya dapat gambar agak aneh ya. Rendah hati adalah pilihan yang tepat dan bijaksana. Orang rendah hati, mohon maaf, dia ingin tampil tertinggi, ingin dihormatin. Orang yang tinggi hati, congkak, dia ingin tampil tinggi, dia lupa kalau bahaya akan mengincar dia. Ya, ada gambar monyet selfie di atas tiang listrik. Ini tiang listrik Python itu yang apa, tower listrik yang tinggi itu. Karena dia mungkin merasa kurang cukup tinggi ngambil tempat selfie-nya. Tapi dia lupa bahaya di sana. Ya kadang-kadang itu terjadi. Saya juga mengalami sebelum saya terima Tuhan Yesus. Mohon maaf, waktu itu ya, istri saya saksi, mungkin anak saya masih anak saya lahir kecil, untuk makannya susah saya. Terus waktu Yayan masih TK, sepeda motor saya masih pinjam. Tetapi mohon maaf, karena saya tidak tahu waktu itu, saya sering pinjam sepeda motor ke orang, mau datang ke saudara, mau datang ke rumah teman, saya pinjam mobil, itu salah. Saya ingin kelihatan, oh kamu sudah manajer, kamu sudah diberkatin. Padahal itu kendaraan yang saya pakai adalah pinjaman dari orang lain. Kadang-kadang kita ingin pamer agar orang menghormati dan menghargai kita. Firman Tuhan berkata itu salah. Kalau kita ingin dihormati, milikilah sikap karakter rendah hati. Tapi puji Tuhan, setelah saya terima Tuhan, Tuhan ubahkan. Saya mau bekerja sama Tuhan, tapi tidak instan. Itu butuh proses yang panjang. Kalau ngomong berantem berapa kali saya sama istri. Karena kami beda. Tapi dari sana Tuhan kikis ego saya sedikit demi sedikit. Saya ini keset sebagai hamba Tuhan, gembala. Namanya gembala. Di ladang tempatnya. Bukan tempat-tempat mewah. Mohon maaf, kadang-kadang dilecehkan, dihina, difitnah. Tapi kata orang itu pakaian gembala. Tapi satu sisi, firman itu tidak pernah salah. Tuhan mengatakan, kalau engkau ingin dihormatin, milikilah sikap rendah hati. Mohon maaf, dulu mungkin saya pernah pinjam kendaraan saya punya saudara. Waktu dia pinjam ngomongnya mungkin tidak bagus. Saya dengan kebodohan saya belum mengerti saat itu. Tapi saat ini saya melepaskan pengampunan. Karena saya orang miskin ya, wajar tidak dihargai, tidak dihormati. Tetapi ada banyak juga kalau kita kaya, kita sombong, kita tinggi hati, ya wajar karena dia berhasil, kaya, diberkati. Tapi ada orang sudah miskin sekali, tapi hatinya sombong. Itulah kayak monyet tadi dia. Dikit-dikit pamer. Dikit-dikit pamer. Jadi mari perhatikan, next. Jadi orang yang rendah hati dikasih Allah. Amsal 3 ayat 34. Kalau kita mau dikasih Allah, tadi mau dihormatin, dihargain, miliki sikap rendah hati. Banyak benefit. Sekarang orang yang rendah hati dikasih Allah. Amsal 3 ayat 34.
Atau juga ayat 34, Ya, apabila dia menghadapi pencemooh, maka dia pun mencemooh. Orang yang rendah hati, yang punya karakter rendah hati, dikasihaninya. Jadi kalau karakter rendah hati itu banyak sekali benefitnya. Jadi kalau rindu hidupmu dikasihi oleh Tuhan, milikilah sikap rendah hati. Kita tidak sempurna dalam banyak hal. Saya pribadi banyak hal saya kurang. Saya masih proses. Makanya saya tahu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan getar. Puji Tuhan saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi karakter saya itu adalah pilihan saya. Saya harus belajar berkenan hidup dengan Tuhan. Jadi karakter saya harus tiap hari demi hari mau diproses dengan Tuhan. Next, klik. Yang kedua adalah orang sombong dibenci oleh Tuhan. Kebalikan dari pertama. Orang sombong pasti dibenci Tuhan. Dalam artian, orang yang tinggi hati, sombong, angkuh itu adalah menaruh batu sandungan sendiri untuk hidupnya. Jadi, jangan sombong. Jika kita meninggikan diri, kita sedang menempatkan diri dalam perlawanan dengan Allah. Bapak Ibu, kalau kita tetap sombong, angkuh, tinggi hati, artinya sama dengan kita menempatkan diri kita itu menjadi musuhnya Allah. Karena kalau kita masih tetap angkuh, sombong, merasa benar, kita sedang menempatkan diri kita di dalam perlawanan pada Allah. Amsal 6 ayat 16. Ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, Ya. bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ya, menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Mata sombong, Mata sombong itu yang pertama ditulis. Tuhan jijik, keji lihat kalau kita sombong. Orang sombong, angkuh, tinggi hati tidak akan berkat, hidupnya susah. Mungkin saat-saat ini dia tidak merasakan. Karena banyak orang frekuensi yang tinggi hati itu tidak merasa. Tentunya dia akan banyak rekannya, banyak bolonya, orang Jawa bilang. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri berfirman, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Pertama adalah mata sombong, terus orang yang suka bohong, lidah dusta, sekarang ngomongnya A, besoknya B, terus bolak-balik, terus tangan yang menumpahkan darah, terus ya. Apalagi lanjut? Hati yang membuat ya. Oke, terus Oke, terima kasih. Jadi itu yang menjadi kekejian. Kalau kita tinggi hati, mata sombong itu adalah menempatkan diri kita menjadi perlawanan di dalam Allah. Tetapi jika kita merendahkan diri, Allah menamakan kasih karunia-Nya. Klik. Next. Jadi kalau kita merendahkan diri, Allah menamakan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Dalam Lukas 14 ayat 11. Oke, jadi kalau kita menamakan diri, Allah menamakan kasih karunia-Nya kepada kita. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Mari kita memiliki sikap yang rendah hati seperti Tuhan Yesus. Ya, dia adalah Tuhan sendiri, tetapi dia punya sikap rendah hati. Pilihlah sikap rendah hati seperti Tuhan Yesus. Ya, Filipi 2 ayat 8. Lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri, dia adalah anak Tuhan. Dia adalah utusan. Dia adalah Tuhan sendiri, tetapi dia punya sikap rendah hati kepada Bapa.
Dalam Filipi 2 ayat 8 firman Tuhan berkata, dalam keadaan sebagai manusia, waktu Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah belajar merendahkan diri. Bukan belajar, ia merendahkan dirinya, taat sampai mati. Orang yang rendah hati itu tunduk. Kalau orang yang rendah hati, dia punya sikap yang humble, tunduk kepada perintah Tuhan, tunduk kepada Bapa. Jadi dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, terus dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus adalah teladan rendah hati. Ada banyak ayat Alkitab yang mengajarkan bagaimana sikap rendah hati itu ada banyak sekali keuntungan dalam hidup kita. Jadi anak-anak muda di sini, milikilah sikap rendah hati. Dengarkan didikan dari ayahmu, didikan dari ibumu, agar engkau tetap sopan, agar engkau tetap santun, menjaga etika. Etika itu berbicara tentang hidup rendah hati. Bisa menghargai temanmu, jangan suka membuli. Ngolok-ngolok temanmu, jangan suka pamer. Jangan bangga karena engkau kaya saat ini, tapi bersyukur itu semua anugerah titipan daripada Tuhan. Kalau seandainya saat ini engkau punya karir menjadi manajer, jadi supervisor, bersyukur kepada Tuhan, jangan pamer. Kedua, Paulus juga meladankan sikap rendah hati. Di balik ilham yang ia peroleh serta karunia begitu hebat, sehingga kalau kita membaca hampir separuh daripada Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu ditulis oleh Paulus. Yang mana dulunya dia adalah seorang penghujat, penganiaya jemaat. Tetapi dia berbalik, dia mau kerjasama sama Tuhan. Dia memiliki sikap yang rendah hati. Ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat 9. 1 Korintus 15 ayat 9. Ya. Karena aku adalah yang paling hina. Itu Paulus berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Dia tidak menganggap aku loh pimpinan di sini, aku rasul, aku gembala. Enggak. Tapi hendaklah kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita adalah jemaat Allah. Kita adalah biji mata Tuhan. Di mata Tuhan kita semua sama. Jangan sombong jadi orang. Milikilah sikap rendah hati. Lanjut. Bahkan tidak layak disebut rasul. Aku telah menganiaya jemaat Allah. Karena aku menganiaya jemaat Allah. Jadi Paulus mereka benar-benar rendah hati. Karunia yang dia dapat itu semua karena dari Allah. Jadi saya minta tim musik siap-siap ke depan. Milikilah sikap rendah hati. Rendah hati itu adalah pilihan yang tepat. Kalau hidupmu ingin bermartabat dan dipenuhi berkat, pilihlah rendah hati. Kalau seandainya hidupmu sebelumnya engkau sombong, engkau tinggi hati, rendah hati itu adalah pilihan yang bijaksana yang tepat. Rendah hati itulah pilihan yang bijaksana dan tepat. Klik selanjutnya. Siapa yang mau dihormati, hendaklah memiliki hidup rendah hati. Dengan saling menghargai dan menghormati orang lain. Karena rendah hati itu kita belajar karakternya Kristus. Saling menghormati, saling menghargai orang lain. Sebagai ayat terakhir, saya minta tolong Mas Repo bawa HP ya. Coba baca Mas Repo, Matius 20. Kerendahan hati bukan hanya pilihan orang yang bijaksana. Kerendahan hati bukan hanya pilihan orang yang bijaksana, melainkan syarat menjadi besar dalam kerajaan Allah.
ayat 26 sampai 27. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, karena terus terang zaman-zaman sekarang banyak semua orang pingin jadi ketua ini, pingin jadi manajer, pingin hal-hal yang tinggi hati. Tapi apa kata firman Tuhan, jika ingin di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jangan siapa yang ingin jadi terkemuka di antara kamu, ia hendaklah menjadi pelayanmu. Oke, makasih. Jadi, mari miliki sikap rendah hati. Pilihlah sikap rendah hati dalam Bapak Ibu. Karena sikap rendah hati itu adalah pilihan yang bijaksana. Kalau seandainya saat ini engkau sombong, tinggi hati, angkuh, merasa diri benar, itu adalah sikap-sikap yang sombong. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan. Karena semasa kita hidup, kita masih ada punya choice. Karena benefit rendah hati itu sungguh banyak. Mari kita sama-sama, kita akan bangkit berdiri, kita undang semua. Kita akan nyanyikan Tuhan pujian pada pagi hari ini. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kita ini debu, Pak. Kalau kita hitung tubuh kita semuanya ini berasal dari tanah. Jangan sombong jadi orang. Milikilah sikap yang rendah hati. Milikilah sikap yang rendah hati. Karena banyak sekali benefitnya. Kita akan nyanyikan kunci C ya. Haleluya. Bisa hidup cuma sekali. Semasa Tuhan kasih kesempatan buat kita, pilihlah sikap yang rendah hati. Buang segala kecongkaan, buang segala keangkuhan, dan tinggi hati dalam hidup kita. Mari sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita saatnya berdiri di hadapannya. Dia terbuka dan Dia tahu isi hatimu. Undang kuasa Roh Kudus-Nya. Ku buka berserah
ada banyak begitu beban yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini. Permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, dan ada banyak hal-hal yang membuat kita merasa berat, dan kita tidak sadar juga mungkin dijelein, difitnah orang. Pada pagi hari ini Tuhan mau menolong kita. Milikilah sikap rendah hati, mau mengakui Dia Tuhan Yesus yang berotoritas penuh, berdaulat penuh di dalam hidup Bapak Ibu. Mari kita buang segala ego, kesombongan kita yang berintangi berkat-berkat Tuhan. Milikilah sikap rendah hati. Milikilah sikap rendah hati. Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, hadir di dalam hati. Izinkan Dia memeriksa hidup kita. Dia tahu karakter kita. Dia tahu sikap hidup kita. Biarlah kita dikoreksi. Firman-Mu mengingatkan dalam Sefanya. Seorang nabi yang tidak dianggap. Dia berkata, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Ya, ini firman-Nya berbicara buat kita. Kita beribadah, kita merasa benar, kita sudah melakukan segalanya. Tapi Dia mengingatkan, carilah Tuhan.
Hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Kita ada di zaman-zaman penghujung akhir. Mungkin aniaya ini saat ini tidak ada tempat kita di Pulau Bali. Kita masih bebas beribadah, kita masih bebas bekerja, melakukan aktivitas kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, milikilah sikap hati rendah hati. Memang kita tidak mampu dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Makanya kita undang, kita buka hati kita, biar Roh Kudus yang menjamah. Biar Roh Kudus yang menjamah hati Bapak Ibu. Karena Engkau mengeraskan hati. Dia ada bersama kita. Dia rindu, dia mengasihi Bapak Ibu. Mungkin jahat sebelumnya engkau berbuat jahat, mungkin engkau kejam. Karena apa yang kau lakukan tanpa sadar, karena iblis yang mempengaruhi hatimu. Tapi pada pagi hari ini, mari buka hati kepada Roh Kudus Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan karakter kita, sehingga kita memiliki sikap yang rendah hati. Saya undang dengan hormat hambanya Pak Oswald yang akan berdoa.
segala sesuatu tanpa kehendak dan campur tangan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala perilaku kelakuan hidup kami, Tuhan tahu. Bahkan Engkau mengenal kami jauh lebih daripada apa yang kami kenal diri kami sendiri. Banyak kali kami lalai, bahkan kami kesampingkan akan firman-Mu. Firman-Mu setiap kali disampaikan, kami tidak cermat dan kami tidak memahami sesungguhnya apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga dalam banyak hal kami abaikan nasihat, bahkan peringatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mendengar kembali firman-Mu, mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa kebencian yang terutama daripada Engkau adalah rasa sombong dan tinggi hati. Dan karena itu Bapa, pagi hari ini biarlah kami ditahirkan kembali dengan firman-Mu. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu jauh dari segala kesempurnaannya, tapi karena kemurahan-Mu Engkau memakainya untuk menjembatani kehendak-Mu terhadap kami sekalian pada pagi hari ini. Bapa, satu persatu di antara kami Tuhan Engkau tahu, kalau kami saat pagi hari ini dikoreksi oleh firman-Mu Tuhan, lapangkan hati kami untuk menerimanya. Dan kalau kami diingatkan kembali, ingatkan hati kami Tuhan dan di hidup kami, ini adalah suatu keberuntungan, karena kami masih diizinkan untuk mendengar dan dididik oleh firman-Mu. Oleh karena firman-Mu mengajarkan, tatkala Engkau mengasihi kami, kami dihajar, kami diingatkan, bahkan kami dipedulikan oleh Tuhan. Dan pagi hari ini firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu, dan biarlah firman-Mu itu memateraikan hidup kami untuk kami tumbuh kembali di dalam pengenalan kepada Engkau ya Bapa di surga. Ampuni kami dari segala kesombongan, tinggi hati, dan kecongkakan hati dan kehidupan kami Tuhan. Dan layakan kami Tuhan melalui firman-Mu ini, kami boleh kembali kepada apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak saja menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga mau melakukan itu sebagai kehendak-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan lewat kehidupan kami, Engkau dipermuliakan Tuhan. Biarlah kami boleh bermegah di dalam kemegahan-Mu Tuhan, bukan sebaliknya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat akan firman-Mu ini dimanapun kami berada Tuhan Yesus, sehingga Engkau tidak dipermalukan, Engkau tidak dihianati, tetapi lewat kesaksian hidup kami Tuhan, perilaku dan tingkah hidup kami Tuhan, Engkau dipermuliakan Bapa. Terima kasih karena begitu banyak yang kami terima daripada Engkau Tuhan. Berkat dan rezeki tidak terhitung jumlahnya yang kami terima dan kami nikmati Bapa di surga. Penyertaan-Mu melebihi akal dan pikiran kami, sehingga kalau kami ada sampai dengan saat ini Tuhan, itu bukan karena jerih lelah kami Tuhan, tetapi semua atas anugerah dan kemurahan-Mu. Engkau memberkati kami satu persatu, saudara-saudara di tempat ini sesuai dengan kemampuan kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat yang ada yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan, kami tidak menghambur-hamburkannya Bapa di surga. Kami tidak hidup di dalam berfoya-foya Bapa, tetapi hati kami diberikan kepedulian Bapa di surga, sebagaimana Engkau mengajarkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Merendahkan diri, merendahkan hati, bukan berarti kami melecehkan Engkau Bapa di surga, tetapi Tuhan kami bangga kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang penuh dengan hikmat, Allah yang penuh berkat Tuhan, yang memberkati kami sesuai dengan kemampuan daya kami untuk mengelola dan menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami tidak menjadi orang yang kikir, ajar kami untuk tidak menutup diri terhadap saudara-saudara yang lain,
Ajar kami lebih bekal Bapa di surga untuk memanfaatkan berkat-Mu Tuhan. Tidak saja kami menerima, tapi kami harus menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Karena disitulah kerendahan hati kami diuji Bapa di surga. Ajar kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami pulang membawa berkat, kami pulang membawa sukacita Tuhan Yesus. Dan jauhkan kami dari segala pikiran-pikiran hati yang mengkritisi segala firman-Mu Tuhan. Tetapi biarlah firman itu Bapa memperbaharui hidup kami. Kami hidup di dalam pembaruan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, inilah keberuntungan kami berada di sini Bapa di surga. Dan waktu kami ada di sini memberikan keuntungan yang luar biasa. Haleluya. Segala puji, syukur, dan hormat hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berdiri, kita sudah menerima bagian yang terbaik daripada Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur kita, yaitu persembahan dan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang mengembalikan milik-Mu. Kau berkati persembahan-persembahan yang akan kami berikan untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar untuk senantiasa rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Karena hidup yang kami hidup itu semua karena anugerah yang daripada-Mu. Pujilah Engkau Tuhan, dalam nama-Mu kami akan memberikan persembahan kami. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Yes, mari kita memberikan dengan sukacita dan sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian, datanglah ke baitnya. Berikutnya kita akan menyaksikan tayangan Newsweek untuk mengetahui kegiatan-kegiatan sepekan mendatang. Silakan tim multimedia.
Ya, terima kasih tim multimedia demikian tayangan Newsweek, dan saya hanya mengulang kembali apa yang sudah ditayangkan tadi. Yang pertama, ulang tahun pribadi, pengumuman ulang tahun pribadi pada tanggal 21 Maret tahun 2025 ini ada yang berulang tahun ke-48, Ibu Helen Mariska Herman. Yang di Itali ya, kakaknya dari Pak Ronald ya, Pak Ronald. Oke, selamat ulang tahun ya Mbak Helen. Kemudian ulang tahun pernikahan tanggal 20 Maret, anniversary. Musik. Ada di sini soalnya. Anniversary yang ke-14 dari Bapak Revo Arthur Latumeten dan Ibu Esther Sophie J. Selamat. Happy anniversary. Jangan lupa ya. Oke, informasi tambahan. Ibadah Raya minggu depan tetap di tempat ini ya Pak ya. Oke, di tempat ini, di ruangan ini, tanggal 23 Maret itu jam 8.30 pagi. 8.30 sudah mulai. Kemudian pengumuman penting satu lagi, betapa pentingnya doa. Terlebih buat semua hamba-hamba yang akan melayani pada ibadah hari Minggu. Karena itu kami mengundang seluruh pelayan-pelayan untuk ikut dalam doa penyembahan. Ya, setiap hari Jumat sebelum pelayanan kita berdoa bersama bila tidak berhalangan. Tidak bekerja, mari kita mempersiapkan hati, kita saling mendoakan. Baik, saya rasa itu aja pengumuman kita di pagi hari ini. Dan sebelum ditutup dengan doa berkat, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari dong kita berikan apresiasi, ucapan terima kasih buat semua yang sudah melayani di pagi hari ini, mulai dari depan, tengah, belakang, sampai guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari saya undang Bapak Gembala untuk menutup dengan doa berkat. Kita naikkan pujian, dan setelah itu saya undang Repo sama Esther juga ke depan. Kita naikkan pujian, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri. Namun di depan kami ada seorang suami istri Tuhan, sepasang suami istri yang tepat tanggal 20 nanti dia merayakan hari ulang tahun pernikahannya yang ke-14 Tuhan. Dia adalah biji matamu Tuhan. Bagaimana seperti Engkau telah menolong hamba-Mu ini berulang-ulang Tuhan. Pada pagi hari ini kami menumpangkan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu tercurah dalam keluarga ini. Diberkati, semakin diberkati hidup nikahnya.
imannya semakin bertumbuh dalam Engkau. Kasihnya semakin berbuah-buah. Semakin hari semakin mengasihi satu dengan yang lain. Semakin menerima perbedaan. Demikian juga anak-anaknya Kau buat berhasil berprestasi. Apa yang dikerjakan juga Tuhan Kau buat berhasil. Amin. Jika ada sakit penyakit kelemahan tubuh yang masih dialami, Esther percaya Tuhan sanggup memulihkan engkau. Kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus kami terima. Mujizat-Mu terjadi. Keluarga-Mu dipulihkan, anak-anak-Mu dipulihkan, ekonomi-Mu dipulihkan, segala usaha-Mu Dia buat berhasil. Karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudari kami Helen Mariska yang ada di Itali Tuhan. Yang akan berulang tahun juga Tuhan. Kiranya berkat-Mu tercurah buat hamba-Mu ini Tuhan. Dengan pertambahan usia agar semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Bertumbuh dalam iman kepada Engkau Tuhan. Berbalik dari setiap jalan-jalan haleluya yang lama. Dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadi berkat buat saudari-saudarinya juga Tuhan. Anak-anaknya ada bahkan cucunya yang ada di Belanda. Tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini. Hamba putrinya Mbak Lili dalam kelemahan tubuh Tuhan yang hari ini datang ke gereja. Tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kelemahan tubuh, vertigo, saraf apapun yang namanya, semua sehat pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Otniel juga Tuhan yang sakit nampak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ruam yang masih ada di dalam tubuhnya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami tetap perhadapkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ada saudara-saudari kami tidak bisa melakukan ibadah karena dianiaya, dipersekusi Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Kau bukakan hati Tuhan. Kami tahu inilah zaman-zaman akhir Tuhan. Begitu akan banyak aniaya akan terjadi Tuhan. Tapi yang tetap teguh iman, beriman kepada Engkau akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan Tuhan Hotel Infinity sama ownernya Pak Gun ke dalam tangan-Mu yang berjuang dengan dari hari ke hari Tuhan untuk mengabarkan Injil. Biarlah Injil itu Tuhan boleh dikabarkan seluruh dunia sehingga waktu Injil sudah disampaikan maka tiba kesudahan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati seluruh umat-Mu yang datang pada pagi hari ini. Haleluya, apapun usaha pekerjaan mereka Tuhan Kau berkati Tuhan. Kau buat berhasil Tuhan segala yang dilakukan Tuhan. Hidup nikahnya Tuhan semakin hari semakin diberkati Tuhan. Semakin saling mengasihi satu dengan yang lain. Anak-anaknya juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Demikian juga mereka yang bekerja di luar. Kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Kiranya Tuhan ada anak-anak kami Yosua atau Indri juga Tuhan. Tuhan Kau berkati yang mereka ada di luar. Terima kasih Tuhan. Ada beberapa saudari-saudari kami memutuskan tidak hadir Tuhan. Apapun situasi yang sedang dihadapi Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau Allah yang maha tahu Tuhan. Engkau bebat. Haleluya, Engkau tolong mereka Tuhan. Biarlah umat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, tibakan hantarkan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Kami bertemu dengan keluarga kami, baik yang berjalan kaki, berkendaraan juga. Tuhan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita sambut berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dan sejahtera, kasih sayang pengurapan daripada Tuhan Yesus Kristus turun melimpahi kita semua saat ini, esok, lusa sampai Tuhan Yesus datang di Maranatha kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang mau menjadi berkat dan terima berkat, katakan
Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.